Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang akibat dari penanaman talas beneng menggunakan bibit umbi atau bibit bonggol ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan penanaman menggunakan bibit umbi atau bonggol ya talas beneng, jadi pertumbuhannya akan seperti apa. Jadi langsung saja kita akan lihat ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu ya teman-teman dari salah satu bibit yang saya gunakan untuk melakukan penanaman talas beneng ya teman-teman. Untuk budidaya talas beneng, selain daripada bibit mahkota teman-teman, saya juga menggunakan bibit umbinya teman-teman, atau batangnya atau bonggolnya atau apapun lah. Seperti ini teman-teman. Ini yang saya tanam ini umbinya diameternya sebesar ini ya teman-teman. Mungkin berapa senti nih diameternya. Jadi ketika saya tanam umbi ini, kalau yang waktu itu memang saya sebutkan beberapa senti saja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil, jadi menargetkan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menargetkan jumlah tunas yang akan tumbuh nantinya. Jadi menargetkan jumlah tunas yang akan tumbuh itu biasanya dengan tekniknya adalah dengan cara ya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa potong sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kalau seperti ini akibatnya menanam umbi talas beneng ini ya, atau bibit bonggol ya, memang mengakibatkan banyak tunas-tunas yang akan tumbuh ketika penerapan teknik ini. Penanamannya ukuran bonggolnya dibiarkan panjang. Kalau ini mungkin beberapa senti lagi ke dalam ya, mungkin sekitar 10 senti ya, 10 senti sampai 15 senti panjangnya, mengakibatkan banyak sekali tumbuh anakan teman-teman. Memang seperti itu adalah resiko dari kita menanam umbi talas beneng ya. Jadi resiko daripada akibatnya ya, akibat dari menanam umbi talas beneng yaitu seperti ini teman-teman. Jadi pertumbuhan biasanya lebih dari satu tunas teman-teman. Jadi teknik seperti ini memang sangat cocok sekali buat teman-teman yang ketersediaan bibitnya kurang ya. Jadi teman-teman bisa mensiasati dengan melakukan penanaman umbi atau penanaman bibit sumbernya dari bonggolnya, dari umbi atau dari batangnya. Nah kalau dari targetnya kita jumlah anakan, biar jumlah anakannya banyak ya teman-teman, otomatis teman-teman lakukan hal ya cara yang persis dengan cara yang saya lakukan. Jadi teman-teman memotongnya kurang lebih 15 cm, 10 sampai 15 cm teman-teman. Kalau teman-teman mau ngurangin misalkan di 10 cm juga bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat jumlah tunas yang ada di sekeliling dari bonggol ini atau dari batang talas beneng ini, dari umbinya. Teman-teman lihat. Jadi biasanya kalau kita sudah potong mahkotanya, terus kita tancap ke tanah, kemungkinan ya akan terjadi seperti ini teman-teman. Kita tanam umbinya ya, hasil dari penanaman umbi. Nah seperti inilah hasilnya. Kita akan hitung sekarang tunas yang tumbuhnya ya teman-teman. Nah ini 1 2 3 4 5, ini akan tumbuh ya. 6 7 8 ya teman-teman. Mungkin di bawah juga masih akan ada yang tumbuh ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih ada 8 mata tunas yang aktif ya teman-teman. Ada 8 mata tunas yang aktif. Jadi teman-teman kalau mau teknik seperti ini, tancapin sebagian ke bawah ya, jadi ke bawah tanah, yang sebagian lagi di permukaan.
Jadi yang tanah juga kalau tidak terlalu dalam akan mengeluarkan tunas kayak gini teman-teman. Dan yang atas pun akan mengeluarkan tunas karena yang atas sudah kita potong juga teman-teman, mahkotanya ke atasnya udah nggak ada. Jadi tunasnya semuanya akan aktif. Dan teman-teman bisa lihat ini ya, ini yang kering-kering kayak gini. Ini kan kalau secara kita belajar biologi ya teman-teman, atau secara kita belajar tumbuhan, talas beneng ini adalah jenis tanaman yang menyimpan cadangan makanan di bagian umbi atau bagian batangnya. Nah, ketika kita potong ya teman-teman dan kita tumbuhkan tunas di sini, maka ketika si tunas ini ingin makan, ketika dia belum punya akar, nah karena nantinya di sini akan keluar akar ya teman-teman. Di sini akan keluar akar. Jadi ketika dia belum punya akar, otomatis dia akan mengambil nutrisi yang ada di umbi ini, di induknya ya teman-teman, di biangnya, di sumber makanan ini akan terserap oleh si tunas-tunas ini untuk hidup. Ketika dia sudah keluar akar, barulah dia akan mempunyai nutrisi sendiri atau mencari nutrisi sendiri ya teman-teman. Namun lebih baik kalau sudah agak besar, nantinya sudah berakar, bisa dipindah ya teman-teman, biar nutrisinya tidak berebut. Jadi nutrisi sedikit, apalagi kalau nutrisinya sedikit, nantinya akan berebut sama yang lainnya ya teman-teman. Jadi kemungkinan ada salah satu atau dua yang akan mendominasi dari satu umbi yang kita tanam ini teman-teman. Jadi nggak akan seragam biasanya. Jadi teman-teman kalau udah agak besar, mungkin yang agak besarnya lebih cepat kita pindahkan ya teman-teman, menunggu yang lainnya sudah agak besar, barulah kita nanti pindahkan dan sisakan satu mata tunas saja atau satu tunas saja yang tumbuh ya teman-teman di sini. Nah, jadi kalau teman-teman ingin punya bibit, misalkan teman-teman punya lahan misalkan teman-teman punya lahan berapa ya, mungkin 4 hektar ya. Teman-teman punya lahan 4 hektar, kemudian teman-teman ingin menghemat biaya untuk membeli bibit. Kalau dari mahkota mungkin akan lebih mahal ya daripada bibit dari umbinya. Dan juga kalau misalkan tempatnya jauh, mungkin juga akan berat di biaya ongkosnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan alternatif pembelian bibit bonggol seperti ini. Teman-teman kembangkan dulu seperti ini ya. Ini lebih dari ini kurang lebih tadi udah kita hitung 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 tunas ya. Dari satu bonggol aja udah keluar 8 tunas teman-teman, bayangkan ya. Jadi kalau kita nanam 1 hektar full bonggol, mungkin kalau keluarnya 8 semua keluar. Nah, jadi bisa untuk nantinya kurang lebih penambahan 7 hektar tanaman lagi, mungkin nantinya 7 hektar lahan bisa dari 1 hektar lahan ya, dari lahan bibit kayak gini teman-teman. Nah, kalau dari mahkota ya mungkin kalau kita tanam yang jenisnya kayak saya ya, atau yang dari Pandeglang yang asli ya teman-teman, akan keluarnya ketika kita tanam bibit mahkota yang satu ya akan tumbuhnya satu teman-teman, kayak gini dari tunas-tunas kecil atau dari mahkota. Jadi kalau dia sudah ditanam ke tanah satu mahkota ya dia satu aja kayak gitu, nggak akan banyak tunas atau nggak akan banyak anakan yang akan menghambat ke pertumbuhan. Kalau yang ini ya yang saya tanam. Kalau yang ini memang kita khususkan untuk melakukan pembiakan, ataupun kalau saya sendiri di sini kebanyakan hanya untuk menambah sulam ya teman-teman, tambah sulam dari menambah ya dari jumlah tanaman saya ya teman-teman. Jadi nggak khusus lah kalau di sini. Sini juga yang waktu itu kita pernah review umurnya 2 minggu ya teman-teman, ini lahannya.
lahannya di seperti ini, di tempat-tempat seperti ini ya teman-teman kalau saya. Nah, yang ini tumbuhnya kurang lebih 8 tunas ya. 8 mata tunas tumbuh semuanya. Kalau yang ini dari bawah ya, dari mata tunas bawah, di bawah sini, di bawah tanah dia tumbuh juga. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan usaha budidaya talas beneng, mungkin sebagai gambaran ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen punya bibit banyak ya, perbanyakan bibit dari umbi ya, mungkin teknik seperti ini bisa teman-teman lakukan. Bisa di lahan langsung seperti ini, di lahan langsung kita tancap kayak gini. Bisa juga teman-teman simpan dulu di tempat persemaian. Jadi teman-teman bisa lakukan teknik ini dengan cara yang rapat ya teman-teman. Jadi nanamnya teman-teman jejerin aja kayak gitu, kemudian simpan, kemudian diuruk lagi sama tanah yang tipis. Nah, tunggu aja tunasnya nanti akan tumbuh ya teman-teman. Setelah besar kemudian bisa dipindah ke lahan kayak gini. Kalau saya memang menggunakan alternatif yang singkat, jadi saya tanam langsung di tanah ya, di lahan seperti itu ya teman-teman. Ini dia kebun saya ya. Oke, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.